everyone, my name is Armahi Fabiola from the Management Study Program. Today I would like to present a topic about risk reputation management in business. Thank you for taking the time to watch this video. I hope this presentation can help us understand how important reputation is for a company and why reputation should be managed properly. So let's begin. Nah, ketika kita mendengar kata reputasi, mungkin yang langsung terbayang adalah nama baik atau citra seseorang. Namun pada dunia bisnis, reputasi juga menjadi salah satu aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Reputasi perusahaan itu adalah pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perusahaan berdasarkan pengalaman, kualitas produk, pelayanan, maupun informasi yang beredar di lingkungan masyarakat. Nah, saat reputasi itu menjadi semakin penting karena perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, sebuah perusahaan bisa mendapatkan citra positif karena pelayanan yang baik. Tetapi di sisi lain, reputasi juga bisa menurun hanya karena satu kesalahan yang viral di media sosial. Nah, jadi perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko reputasi agar dapat menjaga kepercayaan pelanggan dan mempertahankan citra positif yang telah dibangun. Manajemen risiko reputasi adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi nama baik perusahaan. Tujuan utama dari manajemen risiko reputasi ini menjaga kepercayaan pelanggan, investor, mitra bisnis, dan masyarakat terhadap perusahaan. Kenapa manajemen risiko reputasi sangat penting? Karena dalam banyak kasus, kerugian akibat rusaknya reputasi bisa lebih besar dibandingkan kerugian finansial secara langsung. Misalnya ada sebuah restoran yang viral karena ditemukan masalah kebersihan. Walaupun masalah tersebut sudah diperbaiki, banyak pelanggan yang mungkin tetap ragu akan untuk datang kembali karena kepercayaan mereka sudah berkurang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa reputasi itu merupakan sesuatu yang sulit dibangun tetapi bisa rusak dalam waktu yang sangat singkat. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya risiko reputasi. Faktor yang pertama adalah kualitas produk yang buruk. Nah, jika produk yang dijual tidak sesuai dengan harapan pelanggan, maka pelanggan itu dapat memberikan ulasan negatif dan menyebarkan pengalaman buruk mereka kepada orang lain. Faktor yang kedua yaitu pelayanan yang tidak memuaskan. Saat ini pelanggan kan tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli pengalaman. Jika pelayanan yang diberikan buruk, pelanggan itu bisa kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Nah, faktor yang ketiga adalah pelanggaran hukum atau etika. Jadi, perusahaan yang terlibat dalam kasus hukum, contohnya seperti korupsi atau pelanggaran aturan, biasanya akan mengalami penurunan reputasi yang cukup besar. Nah, faktor berikutnya adalah komunikasi yang kurang baik. Kesalahan dalam memberikan informasi kepada pelanggan atau masyarakat dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak pada citra perusahaan. Jadi, selanjutnya media sosial kan juga menjadi salah satu sumber risiko reputasi itu yang cukup besar. Nah, saat ini hampir semua orang memiliki akses terhadap media sosial. Jadi sebuah komentar negatif atau keluhan pelanggan dapat dengan mudah menyebar dan dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang. Karena itu perusahaan harus mampu merespon berbagai kritik dan masukan dengan cepat serta profesional. Lalu gimana sih cara perusahaan mengelola risiko reputasi? Nah, langkah pertama adalah menjaga kualitas produk dan layanan. Nah, perusahaan itu harus memastikan bahwa produknya itu yang ditawarkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau tidak. Langkah kedua adalah membangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Perusahaan perlu mendengarkan keluhan, kritik maupun saran dari pelanggan dan memberikan respon yang tepat. Nah, langkah ketiga adalah menerapkan etika bisnis yang baik. Perusahaan itu harus menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, transparan, dan
bertanggung jawab. Langkah berikutnya itu adalah melakukan pemantauan terhadap opini publik. Perusahaan itu dapat memantau berbagai komentar dan ulasan yang muncul di media sosial maupun platform digital lainnya untuk mengetahui bagaimana masyarakat itu menilai perusahaan. Nah, selain itu perusahaan juga perlu memiliki strategi penanganan krisis. Krisis bisa terjadi kapan aja kan, dan seringkali tidak dapat diprediksi. Nah, oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki rencana yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan ketika terjadi masalah yang berpotensi merusak reputasi. Sebagai contoh, ketika muncul keluhan pelanggan yang viral, perusahaan sebaiknya segera memberikan klarifikasi, meminta maaf apabila memang terdapat kesalahan, dan menunjukkan tindakan nyata untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, dengan cara tersebut, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka itu bertanggung jawab dan peduli terhadap pelanggan. Nah, dalam dunia bisnis modern, reputasi seringkali menjadi faktor yang memengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu jasa. Nah, banyak pelanggan lebih memilih perusahaan yang memiliki citra positif dan terpercaya dibandingkan perusahaan yang memiliki reputasi buruk. Nah, hal ini menunjukkan bahwa reputasi itu memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan sebuah usaha. Nah, oleh karena itu, setiap perusahaan harus menyadari bahwa menjaga reputasi itu bukan hanya tugas bagian pemasaran atau humas saja, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh anggota organisasi. Mulai dari pimpinan hingga karyawan memiliki peran yang membangun dan mempertahankan citra positif perusahaan. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat kita pahami bahwa risiko reputasi merupakan salah satu risiko yang sangat penting dalam dunia bisnis. Risiko reputasi itu dapat muncul akibat kualitas produk yang buruk, pelayanan yang tidak memuaskan, pelanggaran hukum maupun kesalahan komunikasi. Melalui penerapan manajemen risiko reputasi yang baik, perusahaan dapat menjaga kepercayaan pelanggan, meningkatkan citra positif, dan mendukung keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Thank you for attention. To conclude, reputation is one of the most valuable asset a company can have. A good reputation and can attract customer, increase trust, and support business growth. On the other hand, the bad reputation can create serious challenge for a company. Therefore, managing reputation risk is an important part of business management. Thank you for watching this presentation. See you in the next presentation and have a great day.